Jangan bilang siapa-siapa ya Yu. Ini rahasia kita berdua. Dulu aku pikir semua ini biasa, seperti nafas, seperti makan. Kenapa ibu tidak tahu? Sampai aku sadar, ini bukan salahku. Ini bukan rahasia yang pantas dijaga. Lagi ngapain Yu? Main boneka dikasih ibu. Sini ayah bantu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang hewan. Jadi silakan buka bukunya di halaman 5 ya. Jadi hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda loh. Mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, tugas kalian di rumah itu mengamati hewan yang ada di sekitar kalian. Untuk tugasnya bisa disetor minggu depan ya. Kok bengong yuk? Kamu gak apa-apa? Aku mau apa kok? Biasa kamu ngerasa ada yang aneh gak sama Ayu? Udah seminggu ini sikapnya tuh aneh banget. Dia sering melamun, tatapannya kosong. Dia juga gak pernah cerita apa-apa sama aku. Sebagai ibunya khawatir jika ia ada masalah atau apa. Aku kira hanya aku saja yang merasakan keanehan dari Ayu. Aku juga merasakan bahwa Ayu itu seperti ada masalah, seperti ada kejanggalan dari dia, karena aku juga sudah memperhatikannya dari lama. Nak, ibu tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi, sayang? Ibu di sini untukmu. Ayu, kamu tahu kan, ruangan ini sangat aman bagi kamu. Kamu bisa menceritakan semua yang kamu rasakan, entah itu tentang perasaanmu, masalah yang kamu alami. Kamu bisa menceritakan semuanya. Di sini kamu tidak akan ada yang memojokkan kamu. Cerita kamu akan diterima dengan baik. Ibu kamu sangat khawatir, Ayu. Tanda-tandanya semakin jelas. Luka ini pasti sangat dalam baginya. Tapi aku harus bersabar. Setiap anak punya waktu sendiri untuk berbicara. Tugas kami adalah menciptakan ruang yang aman baginya. Dan Ibu Ayu terlihat sangat terpukul melihat anaknya yang seperti ini. Wahyu, kamu tidak apa-apa?
Wahyu, kamu jangan merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Anak-anak yang mengalami trauma pasti seringkali merasa bersalah dan takut akan bicara karena dia akan takut disalahkan. Dan juga anak-anak yang pernah mengalami trauma pasti butuh waktu untuk merasa dia lebih baik, dia lebih aman. Mungkin menurutku kita harus menghadirkan psikolog datang ke sini untuk mengatasi hal ini. Halo, Ani. Iya, Ani bisa datang ke sini nggak sekarang? sekarang banget. Ya, soalnya ada masalah nih. Oke. Sekarang aku ke sana. Oh ya, kasih ya. Ya. Hai Desa. Hai Ani. Ya. Kenalin, ini Wahyu. Halo, Saya Hani. jadi sebenarnya ada masalah apa sih? Jadi masalahnya itu adalah Saya merasa gagal menjadi seorang ibu. Kenapa saya tidak tahu? Kenapa Ayu tidak cerita kepada saya? Mendengar cerita dari Desa, ini bukan sepenuhnya kesalahan dari kamu, Wahyu. Jadi mungkin kita akan mulai dengan pendekatan konseling eksistensial, di mana Ayu harus tahu bahwa ia sangat berarti dan keberadaannya memiliki nilai. Fokusnya pada makna hidup dan kebebasan untuk memilih, dan dukungan dan kehadiran Wahyu sebagai ibunya sangat krusial dalam proses ini. betul sekali, dan juga kita harus memastikan bahwa Ayu merasa aman dan tidak sendiri. Dan pastinya kita harus memastikan bahwa Ayu itu aman. Ayu, kamu di sini boleh bicara atau diam. Kamu boleh menangis atau tidak sama sekali. Kamu tetap berarti, Ayu. Kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Kehadiranmu sudah cukup. Boneka ini kan dikasih sama ibu waktu kelas 1. Kalau semua ini bukan salahku, terus aku ini siapa? Kenapa aku? Itu pertanyaan penting, Ayu. Dan itu adalah awal dari perjalananmu. Kita akan cari tahu siapa kamu selain apa yang kamu alami. Kamu lebih dari cerita itu. Dan ibumu juga sangat peduli padamu. Aku benci cerita ini. Aku benci setiap detik di dalamnya. Tapi itu bukan aku. Itu hanya hal yang menimpaku. Dan aku benci karena ibu tidak tahu. Kenapa kamu kasar sama Pri? Dia itu anak kecil. Jangan sentuh dia. Dia itu anak kurang ajar. Kamu selalu belain dia. Dada, jangan ikut campur. Kamu tidak sendiri, Ayu. Kamu tidak harus memikulnya sendiri.
ibumu juga berjuang dan menyayangimu. Kami di sini untukmu, untuk melindungimu dan mendukungmu. Baik anak-anak, terkadang teman kita memiliki sebuah cerita yang tidak bisa mereka ceritakan, dan sebaiknya sebagai seorang teman kita mendampingi mereka. Walaupun mereka tidak berbicara atau menceritakan, kita setidaknya mendampingi mereka agar mereka tidak merasa sendiri. Seperti teman kita, Ayu, dia pasti sangat membutuhkan teman. Jadi kita seharusnya selalu ada di sampingnya. Angan dan cita-cita, ingatlah langkah yang pernah ada. Aku nggak mau pulang ke rumah itu lagi. Aku nggak mau ketemu ayah dan ayah menyentuhku. Itu bukan salahku kan, Ibu? Tentu saja ini bukan salahmu, Ayu. Sama sekali bukan. Kami di sini mendengarkanmu dan akan melindungi kamu. Maafkan ibu nak, ibu tidak tahu, ibu tidak melindungimu. Tapi sekarang, ibu akan melindungimu. Kita tidak akan pulang lagi ke rumah itu. Halo Desa. Yuk, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita. Kayaknya aku akan menindaklanjuti kasus ini ke arah yang lebih serius. Karena aku nggak mau Ayu itu tertekan seperti dulu. Ya memang benar apa yang dikatakan Mama Babu, memang kita perlu mencari perlindungan segera untuk Ibu, dan untuk saat ini aku akan membuat laporannya segera. Sekarang aku tahu, aku bukan cerita itu, aku lebih dari itu. Aku punya masa depan yang utuh, yang penuh harapan dan yang bermakna. Dan aku punya ibu, aku juga punya teman.